Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dalam Microsoft Excel yang bisa kita gunakan, dan saya juga akan menjelaskan rumus-rumus yang sekiranya bisa membantu kita dalam mengerjakan data Excel. Pertama, kalian harus membuka aplikasi Microsoft Excel dulu seperti ini, dan di sini saya sudah menyediakan contoh. Nah, kemudian di sini kalian bisa melihat urutan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Ini biasanya kita sebut dengan kolom. Lalu ada urutan 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ini biasa kita sebut dengan baris. Kemudian di bawah sini ada yang namanya lembar kerja Word. Biasa kita sebut dengan sheet. Ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Namun apabila kalian ingin menambah sheet lagi, kalian cukup klik icon yang ada di sini, maka sheet selanjutnya akan keluar. Nah, di dalam Microsoft Excel ini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada file. Di menu file ini banyak sekali fitur-fitur lagi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada save. Fungsinya untuk menyimpan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini kalian bisa mengganti namanya sesuai yang kalian inginkan. Kemudian kalian juga bisa memilih menyimpan file ini di dokumen yang mana. Lalu kalian bisa klik save. Selanjutnya ada menu home. Di dalam menu home terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Pertama ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, and editing. Nah, yang pertama ada clipboard. Ada cut, copy, format painter, dan paste. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format painter. Format painter itu fungsinya untuk menyamakan format kita dengan format sebelumnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada tulisan yang tebal, sedangkan di bawah sini ada tulisan yang tipis. Cara menyamakan formatnya, kalian klik bagian yang tebal, terus klik format painter, lalu kalian tarik ke yang bagian tipis. Otomatis yang tipis tadi akan berubah menjadi tebal. Selanjutnya ada menu font. Di dalam menu font terdapat fitur yang bisa kita gunakan untuk merubah bentuk teks tulisan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini ada font size, yaitu kita bisa memilih ukuran huruf yang kita inginkan. Contohnya saya seperti ini. Lalu selain itu di sebelah sini juga ada yang namanya in-care font size dan dis-care font size. Kalau yang ini fungsinya untuk menambah ukuran tulisan, sedangkan yang ini fungsinya untuk mengurangi ukuran tulisan. Selanjutnya di sini ada menu bold, yaitu untuk menebalkan tulisan. Lalu ada menu italic, yaitu untuk memiringkan tulisan. Kemudian ada underline, yang itu memberi garis bawah kepada tulisan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada yang namanya bottom border. Apabila kalian ingin membuat tabel secara manual, kalian bisa menggunakan fitur yang ini, karena sudah tersedia garis-garis mana saja yang bisa kita gunakan atau yang kita perlukan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin memberi garis secara keseluruhan, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada juga menu yang namanya alignment. Di sini juga terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada yang namanya top align. Fungsinya nanti teks kalian akan berada di atas. Contohnya seperti ini. Ketika saya klik top align, maka secara otomatis teks saya akan berpindah ke atas. Kemudian yang kedua ada yang namanya fitur middle align, yaitu nanti tulisan kalian akan berada di tengah seperti ini. Lalu yang terakhir ada yang namanya bottom align. Nanti teks atau tulisan kalian akan berada di bawah seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya align text left. Nanti teks kalian akan berada di sebelah kiri seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya center. Nanti teks kalian akan berada di tengah seperti ini. Nah, yang terakhir juga ada yang namanya
Elegant Text Right. Nanti jika kalian klik ini, teks kalian akan berada di sebelah kanan seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya orientation. Fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan sesuai sudut yang kita inginkan, baik diagonal ataupun vertikal. Nah, contohnya di sini misalkan saya ingin merubah kalimat ini menjadi miring. Di sini saya hanya perlu klik tanda panah yang ada di sini. Lalu di sini terdapat banyak sekali sudut ataupun angle yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama. Maka secara otomatis tulisan saya akan berubah sesuai angle yang tadi saya tentukan. Kemudian di sini ada yang namanya discard indent, yaitu fungsinya adalah menggeserkan tulisan yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin menggeser tulisan yang ini, sisa kita klik saja yang ini, maka secara otomatis tulisan kita akan bergeser. Nah, begitupun sebaliknya, seperti itu. Lalu di sini ada namanya wrap text. Fungsinya adalah jika kalian memiliki tulisan yang berlebih seperti ini, nah kalian bisa menggunakan fitur wrap text ini seperti ini, karena dia fungsinya menggabungkan tulisan yang berlebih tadi dalam satu kolom saja. Lalu di sini ada yang namanya merge and center. Di sini terdapat 4 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, di sini saya berikan contoh. Misalkan kita ingin menggabungkan kolom F dan G. Di sini kita cukup klik merge and center seperti ini, maka secara otomatis F dan G-nya akan terhubung dan tulisan kita berada di tengah. Lalu yang kedua ada yang namanya merge and across. Ini hampir mirip dengan merge and center, cuman bedanya saja ketika kita ingin menggabungkan seperti ini, maka tulisannya tidak berada di tengah namun tetap berada di posisi awal seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya number. Fitur number. Dalam menu ini juga terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya yang pertama di sini ada general. Nah, di general ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada general, yaitu menggabungkan antara huruf dan angka. Kemudian ada yang namanya number, ada country, accounting, start date, long date, time, present, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan general saja. Jika kalian memiliki angka yang ingin kalian rubah dalam bentuk rupiah, kalian bisa menggunakan fitur accounting number format. Kalian bisa klik tanda panah di sini. Nah, karena di bagian sini tidak ada Rp Indonesia, maka kita bisa mencarinya dengan mengklik more accounting format. Setelah muncul seperti ini, di bagian simbol kita klik tanda panah di sini, kemudian kita cari Rp Indonesia. Setelah seperti ini, kita klik OK. Maka secara otomatis Rp rupiahnya akan muncul. Kemudian, jika kalian ingin menghilangkan atau menambahkan 00 yang di belakang sini, kalian bisa menggunakan fitur increase decimal. Kalau fungsinya yang ini adalah untuk menambah 00 yang tadi, sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk mengurangi 00 yang tadi, seperti ini. Lalu apabila kalian ingin merubahnya ke persen, kalian bisa pakai format persen, maka akan berubah seperti ini. Lalu jika kalian hanya ingin menggunakan koma, tidak ingin menggunakan rupiah, kalian bisa klik fitur koma di situ tadi, maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini ada fitur style. Dalam menu ini terdapat fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada yang namanya conditional formatting. Di sini juga terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Lalu yang kedua ada format tabel. Apabila kalian ingin membuat tabel secara otomatis, kalian bisa memilih salah satu format tabel yang ada di sini.
Nah, contohnya seperti ini. Apabila saya klik ini, secara otomatis tabelnya akan keluar seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya cell style. Di sini kalian bisa memilih cell style yang kalian inginkan. Lalu di sini ada insert cell dan lain-lain. Di sini juga ada fitur delete yang bisa kita gunakan untuk menghapus sel ataupun kolom yang kita inginkan. Kemudian ada format. Format ini juga banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Nah, lalu ada yang namanya editing. Di editing sini juga terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan, seperti fill. Lalu ada clear. Clear ini berarti menghapus ya, atau menghapus format yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. Jika saya klik clear, maka dia akan terhapus seperti ini. Lalu di sini juga ada yang namanya fitur send and filter. Nah, di sini ada send A to Z, yaitu mengurutkan dari huruf A sampai dengan Z. Kemudian di bawah sini itu kebalikannya. Lalu sini ada custom, di sini ada filter yaitu menyaring. Kemudian selanjutnya kita beralih ke menu insert. Di menu insert ini terdapat banyak sekali juga fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti simbol, teks, looks, filters, dan tables. Yang pertama ada fitur portable, yaitu fungsinya untuk mengolah database. Kemudian ada menu tabel, sama seperti yang sebelumnya, untuk membuat tabel seperti ini. Kemudian ada yang namanya picture, yaitu kita bisa menambahkan gambar, ada clip art, shapes, dan smart art. Kalau shapes ini berbentuk bangunan-bangunan yang bisa kita gunakan. Lalu ada smart art. Di sini sudah tersedia bentuk-bentuk ataupun balok-balok bangunan yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan data Excel kita. Misalkan saya pilih yang ini, lalu saya klik OK. Maka secara otomatis bentuknya akan keluar seperti ini. Lalu di sini ada fitur yang namanya chart, yaitu di sini terdiri dari semua jenis-jenis grafik yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada yang namanya text box. Lalu ada header dan footer, kemudian itu ada menu word art, dan yang selanjutnya ada menu signature line, yaitu memberi tanda tangan pada bagian bawah. Kemudian ada yang namanya equation dan ada yang namanya simbol. Lalu di sini kita ke menu pack layout. Dalam menu pack layout terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada orientation, kalian bisa pilih portal ataupun landscape. Lalu ada size, kalian bisa pilih A4 ataupun yang lainnya. Lalu di sini ada print area, yaitu kalian bisa memprint bagian mana saja yang kalian inginkan. Lalu di sini ada bricks, yaitu memisahkan antara baris. Kemudian ada background, yaitu memberikan latar belakang. Lalu ada print title, yaitu memprint judul. Kemudian ada scale to fit, yaitu di sini kalian bisa mengatur ukuran-ukuran lembar kerja. Kemudian ada yang namanya green line. Jika kalian hilangkan checklistnya, maka garis bantu akan hilang. Lalu juga ada heading. Jika kalian menghilangkan tanda checklistnya, maka urutan huruf dan angka akan hilang. Lalu di sini juga ada average. Kemudian kita beralih ke menu formula. Dalam menu ini terdapat banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam membuat atau mengerjakan file Excel. Yang pertama, contohnya di sini kita bisa menggunakan yang namanya finansial. Terdapat banyak sekali menu-menu. Saya pun tidak mengerti dan tidak hafal semuanya. Selanjutnya ada fitur name manager, yaitu untuk mengatur name rank. Jika mau menghapus name rank, bisa klik delete ya, seperti itu. Lalu di sini ada
fitur formula editing dan calculation. Nah, kita beralih ke menu data. Menu data kita bisa menggunakan get actionable data. Kalau dikoneksikan dengan Access bisa di sini, kalau dengan web di sini, kalau dengan teks atau notepad di sini, dan di sini juga ada yang namanya other search. Kemudian di sini juga ada namanya editing connection. Lalu di sini ada juga namanya menu connection untuk menghubungkan dengan database lain. Kemudian ada send and filter, yaitu menyaring dan mengurutkan. Lalu kemudian ada data tools. Di sini ada text to column, remove duplicate, data validation, console, group, ungroup, subtotal, dan kita beralih ke menu review. Di sini juga terdapat banyak sekali fitur. Yang pertama ada spelling, kemudian ada thesaurus, lalu ada translate, ada comment, dan ada change. Lalu kita beralih ke menu view. Pertama ada normal, ada page layout, ada page break preview. Di sini fungsinya untuk menampilkan lembar yang ada datanya saja. Kemudian ada full screen, akan menampilkan data full. Untuk kembali kita klik normal kembali. Kemudian ada show. Di sini ada grid lines, formula, ada headlinks. Lalu ada zoom 100% dan zoom to selection. Jika kalian ingin memilih bagian yang ingin di zoom, kalian sisa blok lalu klik zoom selection, maka akan seperti ini. Untuk kembalinya klik 100% lagi. Selanjutnya ada fitur prevent, lalu ada split, kemudian ada hide. Lalu di sini juga ada fitur switch windows. Nah, di sini seperti ini. Dan terakhir ada fitur makros seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang bisa kita gunakan dan membantu kita mengerjakan file Excel. Yang pertama ada yang namanya sum. Sum itu fungsinya sebagai penjumlahan. Nah, di sini saya berikan contoh. Misalkan kita ingin menjumlahkan 6 dan 3 dengan menggunakan rumus sum. Caranya kita klik sama dengan, terus kita tulis sum, jangan lupa buka kurungnya, lalu kita klik angka pertama, kemudian jangan lupa berikan tanda titik koma, lalu kita klik angka yang kedua, lalu kita enter. Hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan di sini kalian tidak perlu repot-repot menggunakan atau mengetikkan rumusnya lagi. Cukup kalian bisa tarik tanda yang di sini, tarik sampai ke bawah, maka secara otomatis angkanya akan keluar seperti ini. Lalu apabila kita ingin menjumlahkan datanya yaitu ke bawah, caranya sama. Kita klik lagi zoom, kita klik sama dengan, terus klik zoom, jangan lupa kurungnya. Nah, kita sisa tarik dari sini sampai ke Nah, apabila kita ingin menjumlahkannya dari atas ke bawah, caranya sama. Kita klik sama dengan lagi, terus kita klikkan zoom, buka kurung. Bedanya kita harus menarik dari atas sampai ke bawah seperti ini, lalu kita klik enter. Maka jumlahnya akan keluar sesuai dengan penjumlahan yang ini. Nah, yang kedua ada yang namanya rumus min, yang berarti mencari nilai terkecil. Misalkan saja dari ketiga angka ini kita ingin mencari nilai terkecilnya. Caranya gampang, kita klik sama dengan, terus kita tulis min, kemudian buka kurung, lalu kita klik angka-angka yang mana saja kita gunakan. Namun jangan lupa menggunakan tanda titik koma seperti ini. Setelah itu kita klik enter, maka akan kelihatan dari ketiga angka ini yang mana angka yang terkecil. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rumus max, yaitu mencari nilai terbesar. Caranya juga hampir sama dengan sebelumnya. Kalian bisa sisa klik sama dengan, kemudian kita ketik max, lalu jangan lupa buka kurung, kemudian kita klik angka-angka mana saja yang kita inginkan, dan jangan lupa menggunakan tanda titik koma seperti ini.
lalu kita sisa enter. Maka dari ketiga angka ini akan muncul angka terbesarnya seperti ini. Lalu yang keempat ada yang namanya rumus average, atau yang biasa kita sebut adalah untuk mencari rata-rata. Nah, caranya misalkan kita ingin mencari rata-rata dari nilai pemasukan, caranya kita cukup klik sama dengan, kemudian kita klik average, lalu jangan lupa buka kurung. Lalu caranya kita harus menarik dari angka pertama sampai angka paling bawah, kemudian kita klik enter, maka akan keluar rata-rata dari nilai pemasukan di sini. Selanjutnya ada yang namanya rumus if, yaitu fungsi logika. Kita nanti akan menentukan benar dan salah. Nah, contohnya misalkan di kolom E baris 10 saya tulis 1. Nah, 1 ini nanti saya inginkan dia itu berartinya panjang. Sama dengan, caranya kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan if, kemudian buka kurung, dan kita pilih kolom yang tadi menurut logika saya seperti ini. Lalu setelah itu sama dengan, kemudian kita tuliskan angka 1, lalu kita berikan tanda titik koma, kemudian itu kita kasih tanda petik karena kita maunya di kolom 1 itu panjang, berarti kita tulis panjang. Jangan lupa tanda petik lagi. Nah, kita klik lagi titik koma, lalu jangan lupa tanda petik, kita tulis pendek, lalu tanda petik lagi, lalu kemudian kurung. Apakah benar rumus ini nantinya angka 1 itu adalah panjang ataupun pendek? Kita buktikan. Caranya kita klik enter. Nah, berarti benar ya. Angka 1 menandakan panjang seperti ini. Itu dia namanya rumus logika benar dan salah. Selanjutnya ada rumus count dan konta. Kalau count itu dia fungsinya untuk menghitung jumlah data numerik, dan kalau konta itu menghitung data numerik dan teks. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menghitung data numerik di sini. Di sini kita klik sama dengan, terus kita klik count, kemudian tanda kurung. Nah, kita tarik garis dari sini sampai ke bawah, lalu kita klik enter. Maka jumlah data numerik kita akan muncul secara otomatis. Apakah benar 5? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata benar. Kemudian untuk konta caranya sama, kita klik sama dengan, terus kita ketikkan konta, lalu kita buka kurung, kemudian kita tarik garis dari sini sampai ke sini, terus kita enter. Nah, apakah benar dia bisa menghitung data numerik dan teks? Kita hitung. Hasilnya 10. Apakah benar? Di sini data numerik ada 5 dan data teks ada 5, berarti 10. Berarti fungsi rumusnya itu benar. Selanjutnya ada rumus count if, yaitu menghitung data dengan kriteria. Nanti dia bisa menemukan jumlah bulan yang sama yang ada di kolom ini. Caranya kita klik sama dengan, terus kita ketikkan count if, kemudian buka kurung, kita tarik rank dari Januari sampai ke Mei, lalu kita ketik lagi titik koma, lalu kita pilih kriteria yang mana kita inginkan. Karena di sini kita mencari Januari, jadi kita klik Januari, lalu kita enter. Maka secara otomatis rumus count if akan menghitung jumlah Januari yang ada di dalam kolom ini. Apakah benar ada 2? Kita hitung 1, 2, dan benar ada 2 data Januari di dalam kolom bulan ini. Selanjutnya ada rumus
yang namanya APER, yaitu merubah kata menjadi kapital. Contohnya, kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan APER, lalu kita buka kurung, jangan lupa berikan tanda petik dan pilih teks mana yang ingin kalian ubah menjadi huruf kapital. Misalkan di sini saya akan merubah teks bulan. Jangan lupa tanda petik lagi dan tanda kurung, lalu kita enter. Maka tulisan bulan yang tadi kecil akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian ada yang namanya lower, yaitu merubah kata menjadi kecil. Caranya sama, kita klik sama dengan, terus kita tuliskan lower, lalu buka kurung, jangan lupa tanda petik dan kita klik lagi ketik lagi teksnya dengan huruf besar misal, lalu jangan lupa tanda petik, lalu kurung dan enter. Maka akan berubah menjadi huruf kecil. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya proper, yaitu merubah huruf menjadi kapital di awal kalimat. Misalnya contohnya seperti ini. Kita klikkan sama dengan, kita tulis proper, jangan lupa buka kurung, tanda petik. Misalkan di sini kita teksnya adalah saya adalah Anda. Kan ini huruf kecil semua. Jangan lupa kita berikan tanda petik lagi dan jangan lupa berikan juga tanda kurung, lalu kita enter. Maka awalan dari perkatanya akan berubah menjadi huruf besar seperti itu. Selanjutnya ada rumus if error, yaitu untuk mengatasi rumus yang error. Terus bingung cara ngatasinya, di sini saya akan menjelaskannya. Semisal kalian punya rumus yang error, misalkan saja seperti ini. Maka apabila muncul seperti ini, yaitu menandakan bahwa rumus yang kalian gunakan itu error. Nah, cara mengatasinya, di sini kalian tambahkan atau kalian bisa ketikkan if error, lalu buka kurung. Nah, karena 12 bagi X itu tidak bisa, maka kita buat saja perumpamaan bahwa 12 bagi X itu salah. Caranya, di sini kita tambahkan titik koma, lalu kita tanda petik dan kita ketikkan salah, lalu petik lagi, kurung lagi, lalu error. Maka yang keluar akan salah karena 12 bagi 4 itu tidak ada. Karena 12 bagi X itu adalah salah. Maka dan yang benar adalah 12 bagi, misalnya di sini kita perumpamakan 12 bagi 2. Yaitu hasilnya adalah 6. Berarti benar. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa rumus yang bisa kalian gunakan dan membantu kalian dalam membuat atau mengerjakan data Excel. Nah, sebenarnya masih banyak rumus-rumus yang belum kita ketahui. Namun di sini saya hanya bisa menjelaskan beberapa rumus tersebut.